Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan melakukan pelepasan dari sungkup ya. Pelepasan sungkup dari bahan waru yang kemarin saya lakukan okulasi. Ada dua waru yang saya lakukan okulasi. Yang satunya rusak ya, artinya menurut saya tidak berhasil. Tidak berhasilnya bukan karena prosesnya, tapi karena gangguan dari hewan. Jadi dibongkar, maksudnya dijatuhkan. Jadi saya tidak ulang lagi karena okulasiannya juga sudah kering. Jadi saya biarkan dulu. Dan ada satu waru yang kemarin saya cari dan kemudian saya okulasi. Sudah seminggu lebih saya akan lakukan buka sungkup. Takutnya kalau lama buka sungkup nanti akan menyebabkan busuk. Itu dari yang nanti ya yang akan saya lakukan. Namun terlebih dahulu seperti biasa saya kedatangan paket. Nah, paket ini adalah bahan bonsai yang saya beli di Genji Garden Purbalingga. Jadi teman-teman yang mau pesan bahan-bahan murah, bahan-bahan programan dari ukuran kecil sampai yang ukuran besar, nanti bisa dihubungi di Genji Garden Purbalingga, dijamin harganya murah. Genji Garden Purbalingga bisa juga dikunjungi di channel YouTube-nya Genji Garden Purbalingga. Dan juga teman-teman yang mau mencari bahan-bahan murah ya, bisa nanti di WA langsung ya. Jadi nomor WA-nya yang bisa dihubungin 089502179677. Jadi teman-teman bisa lihat nomor WA-nya. Nah, ini dia nomor WA-nya Genji Garden. Dan teman-teman, kali ini bahan yang bagaimana yang saya cari atau yang saya ambil di tempatnya Genji Garden. Pastinya ini adalah bahan programan. Saya jamin juga harganya sangat-sangat terjangkau ya. Kenapa saya langganan sama Genji Garden? Karena harganya sangat murah ya. Jadi mau bahan yang harganya murah juga dengan harga yang mahal juga ada ya. Yang mahal itu pasti bahan dari programan yang sudah lama dan bentuknya dan ukurannya juga lumayan besar. Pasti harganya lebih mahal dibandingkan dengan pohon dengan ukuran yang kecil. Karena prosesnya ya. Karena prosesnya bahan yang berukuran besar pasti lebih lama lagi. Jadi otomatis harganya pun akan lebih mahal. Nah teman-teman, jadi ini bahannya. Jadi bisa dilihat dari segi daun, ini adalah dari anting putri. Nah kemarin saya beli anting putri 2, jadi kurang berhasil. Jadi saya sudah belajar juga bagaimana cara menanam, merawatnya. Kurang berhasilnya bukan karena gimana ya, karena mungkin cuaca yang panas dan penempatan pohon. Dan juga terjadi kejatuhan dari pohon juga ya, sehingga menyebabkan pohon ya, baru tumbuh akar sedikit kemudian terkena goncangan, jatuh sehingga lepas dari medianya, menyebabkan pohonnya kering dan mati. Karena saya menaruhnya di atas ya, jadi cukup panas sekali. Jika pohon kita sampai tidak dapat media ya otomatis pasti kering ya teman-teman. Jadi seperti itulah kadang-kadang bahan yang kita rawat kalau ditempatkan di tempat yang kurang tepat, jadi kadang-kadang biasanya mati ya teman-teman. Jadi kalau saya tidak akan henti-hentinya, harus tidak akan takut lagi walaupun gimana yang penting kita maksimalkan dulu pohonnya. Nah yang saya dapat semua programan kembali ya. Kemarin gagal, sekarang mudah-mudahan berhasil. Nah, jadi untuk media anting putri ya, saya biasanya hanya menggunakan pasir malang saja. Kemudian pupuknya hanya menggunakan pupuk dekastar. Namun kalau baru nanam, saya hanya mengisi pasir malang saja. Atau bisa ditambahkan kokopit ya, teman-teman bisa menambahkan kokopit karena anting putri senang dengan media yang agak sedikit basah ya. Di bagian bawah kita isi kokopit campur pasir malang, di atasnya pasir malang saja. Jadi hanya itu menanam awal ya, tahap awal penanaman. Jadi ada 4 bahan nih. Ini harganya sangat murah sekali teman-teman. Nah ini kemarin saya beli namun gagal ya. Nah gagalnya bukan karena kenapa, karena saya juga melakukan pemotongan yang sangat banyak ya, sehingga kemarin ada salah satu pohon saya yang roboh sehingga menyebabkan keluar dari media dan terkena sinar matahari jadi kering. Jadi tempat juga sangat menentukan ya. Kalau awal menanam mending kita taruh di tempat yang teduh dulu ya.
untuk mengurangi risiko. Ini akarnya saya biarkan dulu, saya tidak akan memotongnya atau bagaimana ya. Jadi saya biarkan dulu, biar hidup dulu ya. Yang penting teman-teman biar hidup dulu. Walaupun kadang-kadang kita rapikan, hidup juga, kadang-kadang hidup. Nah, namun yang ini kita akan langsung tanam saja dulu. Nanti kita akan sudah hidup dengan baik, baru nanti kita bongkar ya. Ini ada 4 bahan programan akar. Nah, ini program akar biasa. Ini ada program pecah batang. Jadi program pecah batangnya juga berhasil ya. Nih teman-teman bisa lihat nih. Nih ada bahan dari jenis anting putri ukuran kecil mami nanti nih. Ini sudah ada tangan-tangannya. Tinggal meneruskan saja. Oke, kita ambil bahan pertama yuk. Kita akan cek bagaimana sih. Ada 5 ya. Ini kasih bonus nih sama Genji. Ini saya dikasih bonus sama Genji. Kita lihat dulu pohonnya ya. Dapat bonus. Nah, ini saya dikasih bonus seperti ini. Namun saya kurang tahu apakah bisa tumbuh nantinya. Nanti saya akan olesi selop kambium mencegah pembusukan. Nih, ini bonusnya saya dikasih 1. Ini sudah program akar ya. Akarnya sudah keliling. Tinggal ditanam saja. Jadi tidak akan saya potong-potong lagi seperti kemarin. Nah, ini lagi. Ini ada bahan seperti ini. Ini sudah bisa dikonsep nih. Nanti jika tumbuh di sini kita potong sini ya. Namun ini masih belum tumbuh di bagian sini. Jadi kita biarkan dulu seperti ini. Nah, ini bisa posisikan seperti ini. Nah, ini bahan yang kedua. Nah, ini bahan yang ketiga. Terima kasih ya untuk Bang Genji yang di Purbalingga. Pohonnya sebenarnya bagus-bagus sekali ya. Tinggal disuburkan dulu di sini. Wah, ini juga sudah ada bentuknya. Udah gerak-geraknya nih, cabang pertama, cabang kedua. Ini sudah enak sekali, tinggal ditanam saja dulu dan langsung ditanam ya teman-teman. Jangan sampai dibiarkan gitu seperti saya kemarin ya. Direndam saja, dibiarkan sehingga ada beberapa akar yang busuk ya. Jadi ini kita tanam dulu, jangan diapa-apain dulu ya, jangan dipotong-potong karena ini ada beberapa pembusukan ya. Seperti ini. Kadang-kadang sering terjadi busuk ya untuk jenis anting putri. Jadi ditanam dulu, nanti kita akan proses lagi seperti itu. Yang penting hidup dulu, menyesuaikan tempat ya. Jadi tempatnya Bang Genji ya di Purbalingga, mungkin udaranya juga saya kurang tahu, mungkin lebih dingin atau lebih panas. Nah, langsung kita tanam di sini juga udaranya beda. Biarkan dulu, jangan kita apa-apakan dulu ya, karena saya kemarin rugi ya beli 3. Jadi banyak masalah sih. Pertama saya lambat menanam, yang kedua karena sudah hidup, sudah terubus, ditimpa pohon yang lain, jadi keluar kering dan mati. Nah, itu yang terjadi kemarin dengan anting putri saya. Namun saya hanya beberapa menanam hanya stek-stek saja hidup ternyata ya. Nah, jadi dalam menanam bonsai atau menghidupkan bonsai banyak faktor yang menentukan ya. Kadang-kadang sudah kita tanam dengan baik, ditaruh di tempat yang baik, kadang-kadang ada hewan yang datang ya. Itu seperti itulah yang kita alami atau yang saya alami dalam merawat atau membuat bonsai atau menghidupkan bonsai. Nah, kali ini saya akan ambil bahan dari waru ya, waru lokal, okulasi waru Jepang. Jadi ini sudah saatnya buka sungkup. Kita lihat pohonnya. Nah, sobat bonsai, jadi ini dia pohon waru lokal yang saya cari di alam. Kemudian saya okulasi dengan waru Jepang. Kondisi okulasiannya masih segar. Namun ini harus kita buka sungkup. Jadi buka sungkup secara perlahan ya. Takutnya kering ya. Nah, ini sudah ada yang berjamur. Jadi kita buka sungkup, kita teduhkan lagi. Buka sungkupnya mungkin hanya buka talinya dulu ya. Saya akan buka talinya saja dulu. Mungkin beberapa hari baru saya buka sungkup total ya. Jadi kita lihat bagaimana sih saya membuka sungkup. Nah, kita awali dari sini. Nah, ini sudah hidup ya. Namun ini tidak bukanya seperti ini ya caranya. Jadi saya akan potong bagian ujungnya karena karena sungkupannya agak menurun ke bawah. Jadi saya buka seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat nih,
Warna hijaunya sudah kelihatan nih, masih segar dan tumbuh ya. Namun harus cepat-cepat dibuka sungkup ya kalau untuk jenis waru, karena takutnya akan menyebabkan pembusukan ya, pembusukan sehingga pohon atau okulasi ini menjadi mati ya. Jadi kita harus lakukan buka sungkup setelah seminggu melakukan okulasi. Dari jenis kalau waru India, waru Taiwan saya biasanya seminggu ya, takutnya berjamur dan busuk. Kalau waru Jepang saya masih mempelajari, jadi saya samakan saja seperti bagaimana saya melakukan okulasi di waru India ataupun waru Taiwan. Kadang-kadang ini menyebabkan pembusukan ya teman-teman. Jadi saya khawatir pohon saya akan, coba kita lihat, kan busuk ya teman-teman, bisa lihat nih. Nah ini sudah kelihatan atau sudah keluar jamur-jamur putihnya itu. Jadi harus cepet-cepet dibuka tali sungkupannya saja, kita buka. Jadi itu kadang-kadang menyebabkan pembusukan ya. Nah seperti ini lagi, kayak keluar jamur-jamur gitu ya. Jadi harus segera dibuka sungkupnya. Nah ini sudah kita buka. 1, 2, 3, 4 ya. Mudah-mudahan hidup ya teman-teman. Namun yang ini sudah terlihat hidup ya. Nah yang ini sudah jelas dia mau tumbuh daunnya. Namun ada pembusukan ya teman-teman, tuh kan kelihatan ya busuk. Makanya harus cepat-cepat dibuka sungkup ya. Seminggu sudah kita melakukan pembukaan sungkup. Kalau tidak, pohon kita menjadi busuk ya. Tunas yang kita lakukan okulasi itu menjadi busuk. Jadi perlu kita buka sungkupnya secara seminggu. Jadi seminggu sudah kita buka sungkupnya. Teman-teman, itu dia kali ini saya sudah melakukan unboxing dan juga saya melakukan pembukaan sungkup dari jenis waru lokal okulasi dengan waru Jepang. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.